di zaman ini harus menjadi pahlawan iman. Ya. Harus gitu ya. Tekad gitu. Oke, kita nyanyi lagi satu kali ini. Ingat di ayat 2. Ya, sebut nama masing-masing di situ. Mari, ya. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk mempelajari Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Ya. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-16. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 sampai ayat 9. Mari, yang di sini kita baca bersama-sama, baik pun yang di rumah. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara,
untuk kami fahami. Dan kami bisa hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan. Puji hormat Bapa di sorga kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, baik di sini maupun di rumah. Ganti mic. Ya, kelihatannya baterainya ada masalah. Tadi yang nomor berapa pakai? Nomor 1. Oke. Baik, ya. Perumpamaan yang barusan kita baca ini, saya sudah membaca banyak buku. Dan saya dapatkan tidak banyak orang yang sanggup menjelaskan perumpamaan ini. Mengapa bendahara yang tidak jujur kok bisa dipuji? Begitu. Seolah-olah ini agak bertentangan. Bukankah Tuhan selalu mengajarkan kejujuran? Lalu kenapa pula bendahara tidak jujur ini bisa bagus? Nah, di sini ada rahasia yang sangat dalam. Terlebih jikalau orang salah menempatkan pribadi-pribadi yang terdapat di dalam perumpamaan ini, maka pasti akan kacau hasilnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rahasianya ada di mana? Sebenarnya ayat terakhir dari perumpamaan ini rahasianya ada di situ. Yaitu di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksudnya ini? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menempatkan pribadi-pribadi yang disebutkan oleh Tuhan dalam perumpamaan ini pada posisinya yang benar, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan mau memaksudkannya dengan perumpamaan yang satu ini. Yang pertama, orang kaya di sini siapa yang dia maksud Tuhan ini? Tuhan memaksudkan orang kaya di sini ini adalah penguasa dunia ini. Dunia ini. Dia penguasa dunia ini. Yang kaya raya, yang penuh dengan materi. Nah, ini penguasa dunia ini. Oh ya, semua orang yang dilahirkan, kita hidup di dunia ini. Kita tidak bisa pindah ke planet lain. Kita tetap keturunan Adam dan Hawa. Dan kita adalah orang-orang yang menikmati semua yang ada di dunia ini. Kita kerja, kita menikmati materi. Kita menikmati kekayaan dunia ini. Kita seperti seorang pekerja di dunia ini dengan bos kita, yaitu penguasa dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, filosofi dunia mengajar kepada manusia yang hidup di dalamnya, supaya menghidupi satu kehidupan yang sia-sia. Yang sia-sia. Sehingga manusia lahir di dunia ini, kemudian bertumbuh besar, jadi tua, kena COVID, mati. Dan tidak tahu untuk apa hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, musim COVID-19 ini memaksa orang untuk duduk tenangkan diri di rumah. Duduk tenangkan diri di rumah dan merenungkan apa sesungguhnya makna kehidupan ini.
Untuk apa kita dilahirkan di dunia ini? Dan mengalami kehidupan sekian puluh tahun. Ada yang sangat pendek, ada yang agak panjang. Mengalami kehidupan. Ada yang hidupnya lumayan enak, tapi ada yang sejak lahir sudah susah. Ada yang enak, ada yang susah. Dan untuk apa semua itu? Untuk apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik di sini maupun yang di rumah. Untuk apa? Terhadap Yudas Iskariot, Tuhan Yesus pernah berkata, lebih baik dia tidak dilahirkan. Kenapa? Orang banyak tanya, Pak Suhento, Yudas masuk surga. Oh, ya, Tuhan Yesus bilang lebih baik dia tidak dilahirkan. Kalau dia masuk surga, lebih baik dia dilahirkan. Ya toh? Kalau dia lebih baik tidak dilahirkan, nggak mungkin dia masuk surga. Ya, tidak mungkin. Nah, karena kalau lahir kemudian masuk ke neraka, itu memang lebih baik tidak dilahirkan. Tapi kalau ujung-ujungnya akan masuk surga, lebih baik dilahirkan. Begitu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau tanya, ya udah sekian minggu ini kita stay at home gara-gara COVID ini. Sudah selesai belum merenungkan makna hidup ini? Sudah nangkep belum begitu? Sudah nangkep belum makna kehidupan ini? Ya. Oh, kita lihat orang berguguran, mengerikan. Ya. Di negara Amerika Latin itu sampai mayatnya, karena waktu itu mereka belum siap, ya, berceceran, mengerikan. Nah, sudah sekian minggu nih, lebih sebulan. Apa makna kehidupan sebenarnya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan satu keinginan yang indah. Si bisa hidup bahagia bersama Tuhan. Hidup ya, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menyenangkan mereka. Betapa indahnya sebenarnya. Tetapi mereka menentang Tuhan, dosa masuk, dan itulah yang meruntuhkan segala-galanya, dan itulah yang menghadirkan ya, hal-hal yang buruk, menghadirkan virus-virus yang menjahati manusia semua. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang semua manusia yang lahir di dunia ini, kita hidup, bekerja, cari nafkah, katanya mencari sesuap nasi. Ada yang sudah berlebih-lebih dari beberapa suap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita seperti seorang karyawan yang bekerja untuk the big boss, yaitu penguasa dunia ini. He is the big boss. Dan manusia ada banyak yang bangun pagi sudah bersusah-susah, kerja sampai malam-malam. Betul-betul karyawan dunia ini yang dahsyat, yang sangat hebat, tanpa kenal lelah, bekerja dengan sangat amat setia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang kaya yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini adalah penguasa dunia ini. Dialah yang menguasai dunia ini. Nah, lalu si bendahara ini siapa? Bendaharanya siapa? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bendaharanya adalah kamu. Kamu yang di rumah. Mau nggak? Wah, kok saya bendaharanya? Ya, tadi saya kan sudah bilang bahwa ya, kita ini seperti karyawan di dunia ini, kerja untuk the big boss, ya, penguasa dunia ini. Dan bendahara ini dia kerja, nggak tahu dia kerja berapa rajin, sudah sampai umur berapa, dan ternyata dia karyawan yang setia, baru dipercayakan jadi bendahara, ya dong. Ya, kalau yang tidak dipercaya tidak mungkin jadi bendahara. Bendahara itu pegang uang, pegang harta. Dia sangat dipercayai.
Dia diangkat jadi bendahara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba lihat. Kamulah bendahara itu. Oke. Kalau kita lihat di sini dikatakan, kepadanya ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Bendaharanya itu kamu. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Wah. Bendahara itu berubah setia. Bendahara itu berubah setia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bendahara itu adalah penyembah ilah dunia ini yang dikagetkan oleh berita Injil. Dikagetkan oleh berita Injil bahwa dia itu akan sangat menderita nanti, ketika si penguasa ini melakukan sesuatu. Sekarang belum, tapi dia akan mengalami suatu kesusahan yang luar biasa. Dan janganlah kamu mentuankan lagi ini, si penguasa dunia ini. Jangan lagi kamu setia kepadanya, jangan lagi menyembah kepadanya, jangan lagi mentuhankan dia. Bendahara ini ternyata mendengar Injil, mendengar itu, lalu dia berubah setia. Dia berubah setia. Sebenarnya dengan sebutan lain, dengan perkataan lain, dia diselamatkan. Dia mendengar Injil dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau juga sudah mendengar Injil dan sudah diselamatkan? Ini penting sekali. Ini penting. Ini sesuatu yang super penting. Coba di sini siapa yang sudah diselamatkan? Bu, yang angkat tangan. Angkat tangan di sini. Yang sudah diselamatkan. Wah, ini. Yang di rumah. Ayo, yang di rumah. Sudah diselamatkan punya. Sudah pasti masuk surga. Angkat tanganmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bendahara ini diselamatkan. Nah, karena dia diselamatkan, dia tidak lagi happy dengan penguasa dunia ini. Dia tidak lagi ingin menyembah ilah dunia ini. Dia tidak mau lagi. Ilah dunia ini sebenarnya direpresentasikan dengan banyak sistem penyembahan. Banyak sistem penyembahan. Tapi kemudian dia tidak mau lagi. Dia berubah setia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadinya dia setia kepada penguasa dunia ini, ilah dunia ini. Sekarang dia tidak mau lagi. Dia tidak mau lagi. Nah, kalau Anda sudah diselamatkan, pastilah tidak mau lagi setia kepada ilah dunia ini. Betul? Bagaimana kita mau setia kepadanya lagi? Tidak. Wow, Karena tidak mau setia kepada ilah dunia ini, dilaporkan katanya. Dia dilaporkan. Apa yang terjadi? Bosnya bilang, dengar kamu ini tidak setia. Wah, dia mau dipecat katanya. Dia mau dipecat. Mau dipecat dari jabatan bendahara. Ini repot ini. Mau dipecat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa kita semua akan dipecat dari dunia ini? Tinggal tunggu waktunya saja. Orang Kristen lahir baru bukanlah orang Kristen yang takut mati. Karena Alkitab selalu berkata, kematian orang yang dikasihi Tuhan itu indah, katanya. Indah. Ya toh? Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Indah. Gitu. Mati di dalam Tuhan. Kita satu hari pasti dipecat, cuman enggak tahu kapan dipecatnya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kebenaran. Dan kita juga sudah melihat faktanya. Di mana semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti akan dipecat. Kita akan diambil. Nah, saudara,
bendahara ini karena diancam begini, maka dia mulai berpikir. Dia mulai berpikir. Ini ceritanya belum dipecat, tapi akan dipecat. Kelihatannya tuannya mulai gerah dengan dia. Mulai gerah. Dan tuannya akan pecat dia. Tapi sebelum tuannya pecat dia, dia masih pegang. Dia masih pegang banyak harta kekayaan tuannya ada di dalam tangannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, mungkin kita pernah kerja dengan dunia ini dan menghasilkan begitu banyak harta yang tuan dunia ini, penguasa dunia ini, ya, mempercayakan itu kepada kita dan lain sebagainya. Dan satu hari, kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kita tidak mentuankan ilah dunia ini lagi. Dan kita sekarang berubah, kita sekarang mau mentuankan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Nah, tetapi kita belum sempat dipecat, mungkin di tangan kita ada banyak kekayaan dunia ini, kekayaan dari si Tuhan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita lihat ya, di mana si bendahara ini kemudian ya, dia berpikir, waduh, ini ada banyak orang utang tuan saya. Ada banyak orang utang tuan saya. Nah, ada tuan orang kaya itu adalah penguasa dunia ini. Ilah dunia ini. Kemudian si bendahara itu. Mudah-mudahan kamu bendahara itu. Dan sekarang yang pihak lain lagi. Ada banyak orang yang utang sama si tuan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, siapa mereka itu? Siapa mereka? Orang-orang yang utang kepada si tuan itu adalah semua manusia berdosa. Orang-orang berdosa yang ada di muka bumi ini. Oh, banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Dosa itu utang, saudara. Dosa itu utang. Nah, coba kita buka Kolose pasal 2, saudara. Kolose. Ya. Kita baca Kolose pasal 2. Ya. Di sini. Ya. Ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Aduh. Surat hutang kita. Surat hutang kita. Kita ini bangsa non-Yahudi. Tak bersunat, kata Rasul Paulus. Bangsa-bangsa penentang Allah. Penentang Allah. Yang sebenarnya berhutang besar. Orang berdosa. Di bawah ancaman, di sini katakan ya, ancaman ya, mendakwa dan mengancam kita. Aduh, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kayak orang hutang banyak begitu ya. Datang apa? Debt collector, ya, bisa digebrek-gebrek gitu ya. Enggak mau bayar, bisa masuk penjara. Nah, saudara yang saya kasih, jadi mendakwa kita dan mengancam kita. Karena dosa, kau pasti masuk neraka. Tahu nggak? Kau pasti masuk neraka. Tidak usah banyak-banyak dosanya. Satu saja dosanya, kau pasti masuk neraka. Kenapa? Kok satu dosa saja masuk neraka? Kok Allah begitu kejam? Ada orang bilang sama saya, Pak Suento ini yang ngada-ngada aja. Masa Allah begitu kejam? Enggak. Allah bukan kejam.
Itu sifatnya. Sifatnya itu ini. Sifatnya yang maha kudus. Tidak memungkinkan dosa menghampiri dirinya. Sorga itu tempat yang maha kudus. Tidak memungkinkan dosa masuk sorga. Gitu. Dan selain maha kudus, Allah itu maha adil. Oleh sebab itu, dosa pasti dihukum. Dan sudah diumumkan, hukumannya adalah terpisah dari Allah, karena Allah maha kudus. Nah, kalau sudah mati, terpisah dari Allah, bergabung sama siapa? Ya sama iblis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya ya, orang berdosa, orang yang berhutang terancam di sini dikatakan. Terancam kita ini ya, didakwa dan diancam. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi ya, oleh pemberitaan Injil seperti bendahara ini diberitakan apa? Bahwa ya, ada pelepasan hutang, ada pengampunan hutang, gitu, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dosa tuaiannya adalah maut, mati, masuk neraka. Kemudian manusia terancam akan hal itu. Tetapi Allah mengasihi manusia, mengirim juru selamat datang. Dan juru selamat memikul dosa itu, menanggungnya di atas kayu salib. Jadi gini, itu surat hutang kita yang dipakukan di atas kayu salib, itu surat hutang kita. Gitu. Nah, barang siapa yang mau rela mengaku dirinya berdosa, ada hutang gitu. Ya kan, berdosa ada hutang ya. Kemudian mau mengimani, mengaminkan bahwa surat hutangnya itu terpaku di atas kayu salib. Di sini ada salib kita yang besar. Terpaku di atas kayu salib. Nah, itu maksud Rasul Paulus, dia tulis kepada orang Kolose. Jadi surat hutang kita telah dipakukan di atas kayu salib sehingga kita apa? Lunas. Ya, lunas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lunas. Ya. Dibayar habis gitu ya dong. Nah, ini ada orang lagi ya. Dia bilang percaya Yesus ya, belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Ya, masih sempurna. Wah, nggak bisa. Ini coba kita baca di 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Katanya apa? Ini. Ya. Katanya 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, saya bacakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda dan tak bercacat. Wah, kita sudah ditebus. Sudah ditebus. Ya, hutang kita lunas. Kapan lunasnya, Saudara? Kapan lunasnya? Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita mengaminkan Yesus Kristus, kematianmu di atas kayu salib, pemakuanmu di atas kayu salib, itu sama dengan surat hutang saya terpaku di sana. Indah sekali, Saudara. Ini indah sekali. Nah, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya jikalau Anda menyadari ada banyak orang berhutang dosa, berhutang, maka kita harus seperti bendahara ini, maksud Tuhan yang kita baca itu, yaitu apa? Melepaskan hutang mereka.
Melepaskan hutang. Ingat, ini perumpamaan. Perumpamaan. Melepaskan hutang mereka, saudara. Melepaskan hutang mereka itu bagaimana caranya? Ini perumpamaan. Adalah memberitakan Injil kepada mereka. Karena orang-orang berdosa itu kasihan. Ya, penuh dengan kesusahan. Penuh dengan penderitaan. Ya, tertekan. Terancam. Ya, terdakwa. Aduh. Hidup tidak ada kebahagiaan. Walaupun banyak uang dan lain sebagainya, tidak ada kebahagiaan. Karena hidup tertekan, terancam. Ancaman dosa. Setiap saat bisa mati. Dan kalau mati, pergi ke neraka. Itu terancam sekali, saudara. Oleh sebab itu, ya, kadang-kadang, walaupun banyak harta, benda, dan lain sebagainya, hidup kok nggak bisa bahagia. Mengapa bisa begitu? Karena ada satu hal yang tidak terselesaikan. Satu hal tidak terselesaikan. Apa itu? Masalah dosanya tidak terselesaikan. Karena itu hutang yang berat. Yang dia tidak bisa lunasin pakai seluruh kekayaannya. Tidak bisa. Oleh sebab itu, hutang dosa itu hanya bisa selesai kalau dia rela datang kepada Tuhan. Mengaku dirinya berdosa, berhutang. Dan mengaminkan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu untuk dirinya. Bahwa dia dihukumkan. Yesus dihukumkan. Itu karena menanggung semua dosanya. Dengan demikian bahwa semua dosanya selesai. Hutangnya selesai. Hutang dosanya selesai. Dan sejak saat ini. Sejak saat Anda diselamatkan. Maka ingatlah. Dan sadarlah dan ketahuilah. Dosa sudah selesai. Hutang sudah selesai. Sekarang memandang ke depan. Maju ke depan. Sekarang bagaimana supaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang penting. Ya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan hati Tuhan itu apa? Wow. Melepaskan lagi orang-orang yang berhutang kepada ilah dunia ini. Melepaskan mereka. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lihat, melepaskan mereka itu satu pekerjaan. Perlu mendatangi mereka, perlu bicara. Kamu hutang apa? Dosa kamu berapa besar ya? Kamu tahu tidak? Ada pelepasan hutang. Ini saya bisa kasih lepas hutang kamu. Wow, dosa bisa diselesaikan. Yesus Kristus adalah pengampunan dosa. Hanya oleh Dia dosa dapat diselesaikan. Kenapa? Karena Dia bayar lunas. Habis semuanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Sengaja. Datang untuk menyelesaikan dosa manusia. Menyelesaikan masalah dosa manusia. Bukan tanggung-tanggung. Sampai selesai tuntas. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai," katanya. Dia berseru dengan nyaring, selesai, bayar lunas. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan apa katanya? Darahnya yang mulia, darahnya yang mahal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ya, supaya hidup kita berarti. Supaya hidup kita berarti di dunia ini, maka kita harus melepaskan sebanyak mungkin orang-orang yang berhutang. Sebenarnya, melepaskan sebanyak mungkin orang-orang yang berhutang. Supaya apa? Ayat terakhir tadi yang kita mesti baca lagi. Ayat terakhir dari Lukas pasal 16 di ayat 9. Apa katanya di situ? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Katanya. Aduh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bendahara ini bilang apa? Saya ini pasti diusir punya nih. Ya.
Bos sudah tidak begitu suka sama saya pasti diusir. Nah, sebelum saya diusir, dia mau melepaskan hutang-hutang orang. Supaya apa katanya? Supaya jika Mamun itu tidak dapat menolong lagi katanya. Kamu diterima dalam kemah abadi. Oh, saudara yang saya kasih dalam, makanya dilepas-lepasin orang. Saudara, pemberitaan Injil adalah hal yang super penting. Ada hal yang terpenting dalam hidup seseorang yang sudah diselamatkan. Yang sudah diselamatkan. Yang belum diselamatkan, tidak ngerti. Dia nggak ngerti. Tapi yang sudah diselamatkan, dia akan mengerti. Itulah sebabnya tadi saya suruh Anda angkat tangan dulu. Ya. Anda yang angkat tangan, sudah diselamatkan. Anda seharusnya mengerti. Sangat mengerti bahwa pemberitaan Injil, bahwa melepaskan hutang-hutang dosa orang, tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari itu. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Begini, banyak orang tanya sama saya, Pak, ini ada orang-orang yang nggak dengar Injil di hutan di sana, kalau mereka mati masuk neraka apa masuk surga? Saya bilang masuk neraka. Loh kok bisa? Kan mereka tidak dengar Injil. Tuhan tidak adil dong. Saya bilang, begini. Ya. Itu dosa itu seperti virus corona. Lebih dahsyat. Loh kenapa? Ya itu terjangkit dan seluruh manusia. Ya. Sedangkan Injil itu vaksinnya. Vaksinnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang, ya, seandainya ada vaksin ditemukan di Yerusalem, vaksinnya, lebih tepat lagi oleh sebuah pabrik pembuat vaksin di Golgota. Gitu. Anda ngerti maksud saya? Pabrik vaksinnya di Golgota. Lalu ya, diproduksilah massal. Ya. Dan katanya apa? Itu akan didelivery kepada semua manusia di muka bumi yang terkena COVID-19. Sekarang saya tanya kamu. Hal terpenting apa yang paling patut manusia lakukan di muka bumi ini supaya kita nggak lockdown? Adalah supaya vaksinnya bisa diterima oleh setiap orang. Vaksinnya bisa diterima oleh setiap orang. Sehingga kita sudah bisa bebas jalan-jalan di luar sana. Nggak usah lagi pakai tutup-tutup begini gitu ya. Aduh, ya nggak enak. Ya. Napasnya susah, apalagi mau nyanyi kenceng-kenceng gitu, ya. Susah. Nah, berarti vaksinnya itu harus terdelivery kepada semua orang. Adakah pekerjaan yang lebih penting daripada vaksin itu didelivery? Vaksin itu diantar sampai semua orang dapat. Adakah pekerjaan yang lebih penting dari itu? Tidak ada. Sekarang saya tanya, kalau vaksin itu belum sempat nyampe di daerah, ya toh, dan orangnya belum dapat vaksin itu, mati, salah siapa? Salah pabrik yang di Golgota itu. Orang nggak bisa, betul nggak? Dia sudah produksi vaksinnya dan unlimited, tidak ada batasnya, ya toh. Semua negara boleh kirim pesawat pergi ambil ke sana. Ya enggak? Lalu ada negara yang santai aja dia nggak mau ngambil. Sementara rakyatnya udah terjangkit. Ya. Sekian ribu, sekian. Ya. Pemerintahnya bilang apa? Enggak loh, katanya ada yang lebih penting kita kerjakan. Apa? Apa yang lebih penting? Kita bikin jalan dulu. Ya, bagaimana ini ya enggak? Waduh, banyak lagi urusan yang lain. Nah, katanya. Diambil vaksinnya cepat, nggak kita buka restoran dulu gitu. Nah,
segala macam. No. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada orang di hutan kah, di kota kah, di mana kalau tidak dapat vaksin itu, ya, sekian hari terjangkit corona, mati, salah siapa? Salah siapa? Pemerintah yang tidak serius mendatangkan vaksin itu. Mungkin ada yang lebih parah lagi. Ada pemerintah yang bilang apa? Itu vaksinnya produksi Yahudi. Ya, jangan, kita nggak usah pakai. Nggak boleh pakai vaksin Yahudi. Lalu orang ini bilang, Pak, yang penting kan orang nggak mati. Nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Asal kita jangan pakai barang Yahudi. Waduh, ini keluarganya bisa panik semuanya. Ini kacau ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahukah Anda betapa banyaknya pemerintah di muka bumi ini yang menghalang-halangi Injil? Menghalang-halangi Injil. Oh, banyak sekali saudara. Menghalang-halangi Injil. Belum lagi sekarang ini tahu nggak apa? Selain marah sama vaksin itu yang pabriknya di Golgota, ya ada lagi bikin vaksin lain di tempat yang lain. Sekarang ya, vaksin yang palsu. Vaksin yang palsu. Wah. Ya. Mereknya ada yang lain, ada yang sama, bungkusannya lebih cakep lagi kemasannya. Waduh, banyak kekacauan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu lihatlah, pemberitaan Injil yang benar penting nggak? Sekarang kita bukan lagi bicara soal perlu tidak beritakan Injil. Karena sekarang polarisasi Injil sudah sedemikian rupa, ya, dan agama begitu banyak, bahkan Injil pun aneh-aneh sekarang ini banyak. Ya. Maka sebenarnya bukan sekedar memberitakan Injil. Konsentrasi kita malah sekarang Injil yang benar, yang Alkitabiah. Injil yang benar, yang Alkitabiah. Oleh sebab itu saya menyerukan kepada orang-orang yang mengerti Injil yang benar. Anda yang sungguh-sungguh diselamatkan, yang tahu akan kebenaran. Saya katakan kepada Anda bahwa hidup ini tidak ada yang lebih penting dari kita memberitakan Injil yang benar. Tidak ada yang lebih penting dari itu lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah yang harus dilakukan. Oleh sebab itu bendahara ini, Tuhan memujinya karena dia memakai semua resources yang dia miliki, ya, untuk melepaskan orang-orang yang berhutang. Dengan segala kemampuan yang bisa dia lakukan. Supaya katanya apa? Jikalau mamon itu tidak bisa menolong lagi. Jikalau kekayaan dunia ini tidak bisa menolong lagi. Maka dia akan diterima di kemah abadi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Tuhan memakai perumpamaan ini berbicara apa, saudara? Sebenarnya Tuhan memakai perumpamaan ini berbicara apa? Tuhan memakai perumpamaan ini membicarakan tentang pemberitaan Injil dengan segala yang diperlukan. Pemberitaan Injil itu memerlukan orang yang serius. Orang yang serius, saya katakan. Yang main-main nggak bisa. Mahasiswa yang main-main kita pecat. Karena ini pekerjaan yang super serius, saudara. Pemberitaan Injil itu serius. Dan bukan hanya memerlukan orang yang serius yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan siang malam memikirkan pekerjaan Tuhan, bukan cuma itu. Tuhan mau semua anak-anaknya yang telah Dia selamatkan, semua anak-anaknya yang telah diselamatkan, di segala lini, ya, berpegangan tangan, bersama-sama, supaya Injil bisa diberitakan di mana-mana. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau sampaikan
bahwa jikalau seseorang memiliki resources, memiliki hal yang besar, kekayaan besar, apa saja yang dia miliki, dia bisa bertindak seperti bendahara ini. Ya, dia bisa melepaskan separuh, dia bisa mempersembahkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, tidak ada orang yang tidak tahu, kecuali yang terlalu bodoh, bahwa pemberitaan Injil itu memerlukan dana yang besar. Betul tidak? Ya. Bahwa pemberitaan Injil itu memerlukan dana yang besar. Ya. Zaman Paulus, saking tidak ada sumber dana dari jemaat, karena jemaatnya baru start terlalu kecil, sementara dianya sangat ekspansif, ya, sangat giat. Jadi jemaatnya belum sempat ngumpulin duit, dia udah mau pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sampai bikin tenda. Ya, bikin tenda. Sama dengan kita. Pemberitaan Injil kita juga masif kemana-mana. Waduh, kumpulin duitnya di Grafeni nggak keburu. Terpaksa penginjilnya ikut daftar di mana? Gojek. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Pemberitaan Injil itu perlu dana. Kita sudah bangun satu sekolah teologi di sini. Kita sudah bangun sekolah teologi kedua di Kalimantan Barat. Dan sekarang kita bangun sekolah teologi yang ketiga di Manado di sana. Wah, perlu orang, betul. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dengan segenap jiwanya mau melayani Tuhan. Nah, perlu orang yang demikian. Tapi juga perlu orang yang rela mengorbankan miliknya untuk menunjang itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya saat ini saja orang-orang yang percaya Tuhan, murid-murid Tuhan perlu dana. Zaman Tuhan Yesus. Tahu tidak Anda? Zaman Tuhan Yesus. Padahal banyak orang, Tuhan tidak perlu uang kamu. Ya betul, saya tahu. Tuhan suruh Petrus, Petrus, pergi mancing di sungai Yordan. Di dalam mulut ikan itu ada 2 dinar. Kamu cabut nanti. Mulutnya nanti kau ambil uangnya. Bayar untuk saya dan untuk kamu. Mulut ikan ada uang dia tahu. Saya tanya, Tuhan Yesus bisa nggak bikin uang dari daun? Bukan hanya tukang sulap itu yang bohong-bohongin orang pula itu. Tukang sulap itu bohong-bohong itu ya. Itu ada apa yang ditangkap polisi itu apa yang siapa namanya itu yang kantongnya itu ternyata dicek katanya itu. Wah, bisa keluar uang dari situ. Itu bohong semua, bohong. Tapi saya tanya, Tuhan Yesus bisa 5 roti 2 ikan kan dimakan 5.000 orang. Apa susahnya bikin 5 juta, betul nggak? Duit. Apa susahnya? Tetapi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahukah engkau, Tuhan memakai orang juga. Coba kita baca. Lukas pasal 8. Coba baca di Lukas pasal 8, saudara. Lukas pasal 8, ayat 1-3. Coba. Lukas pasal 8, ayat 1-3. Begini bunyinya. Lukas pasal 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian apa? Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Bukan ikut-ikutan nginjil di situ. Lalu tidur deket-deket, mepet-mepet gitu. Ya toh. Lalu nyanyi, pegangan tangan, remes-remes gitu. Nah, bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Ya. Mereka, ini jangan salah ini ya. Baca kalimat terakhirnya, baca apa? Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa katanya? Kekayaan mereka. Ada dana kas. Satunya dahsyat lagi. Siapa di situ katanya? Yohana. Yohana katanya istri Kusa. Siapa dia? Bendahara, ya, istri bendahara Herodes. Menteri Keuangan. Ya. Istri bendahara. Ya, istri Menteri Keuangan. Istrinya, ya, bendahara Herodes. Ya, pantasan Tuhan Yesus nggak kekurangan dana. Ya. Tapi dengar baik-baik saya, dengar baik-baik. Tadi saya omong apa? Sebenarnya Tuhan bisa nggak bikin uang dari Daud? Segala macam apa saja. Jadi duit. Bisa nggak? Oh bisa. Perlu duit dari Herodes nggak? Sebenarnya tidak perlu. Nah lalu kenapa ini begini? Saya ingin kasih tahu Anda satu rahasia yang sangat penting, sungguh penting. Bahwa kalau kita bisa kasih persembahan kepada Tuhan, kalau kita bisa kasih persembahan kepada Tuhan, itu harus dilihat sebagai sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan. Ya. Bukan Tuhan sangat memerlukan kita. You salah. Jangan sombong. Bukan Tuhan sangat memerlukan kamu. Ya. Waktu orang-orang nyanyi, anak-anak, orang Taurat Farisi ngiri, bilang apa? Guru suruh mereka diam. Apa kata Tuhan Yesus? Batu bisa bernyanyi. Kalau enggak ada lagi yang main piano di sini, tiba-tiba dia bisa bunyi. Waduh. Ya. Malah lari semua orang. Betul enggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kita ini, kalau bisa terlibat melayani Tuhan, masih bisa bernyanyi untuk Tuhan, bisa berkhotbah untuk Tuhan, bisa mengajar untuk Tuhan, uang kita masih bisa dipakai untuk Tuhan. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa apa? Jangan sombong sedikit pun. Dan lihat itu sebagai kesempatan. Sebagai kesempatan. Kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ya, kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tuhan, apa yang saya dapat sumbangkan di dalam hidup yang sekian puluh tahun ini untuk Engkau? Apa yang saya dapat berikan kepadamu? Ya. Saya mempersembahkan seluruh hidup saya. Seluruh hidup saya. Untuk Tuhan. Pakailah. Ya. Sesukamu Tuhan. Dan semua saudara yang di rumah juga. Ini adalah momen kita merenungkan hidup ini. Momen kita merenungkan hidup ini. Coba. Jikalau Anda mau hidupmu sungguh-sungguh berguna, saya kasih tahu. Hidup yang bermanfaat. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya mempersembahkan seluruh hidup ini untukmu. Mempersembahkan semuanya. Semuanya. Pakailah apa yang engkau bisa pakai. Oke, engkau terlalu tua. Terlalu tua. Untuk melayani, berkhotbah, belajar lagi sekolah Alkitab, dan lain sebagainya.
Ya, mungkin Anda ada simpanan dan lain sebagainya. Saudara perlu mendukung pembangunan jemaat di mana-mana. Alumni sekolah teologi banyak menghubungin saya. Yang satu perlu tanah, yang satu perlu gitar, yang satu perlu ini, yang satu perlu itu. Begitu banyak, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan memerlukan orang yang mengasihi Tuhan. Dan semua orang bisa ambil bagian sesuai dengan porsinya dia. Para perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, syukur habis dalam hidupnya. Katanya di dalam dirinya itu ada ini, ya, yang dibebaskan dari 7 roh. Betapa bersyukurnya dia dalam hidup ini. Nah, saudara bersyukur tidak bahwa kita punya dosa terampuni, bahwa kita sekarang ini, ya, memiliki kepastian masuk surga, highway to heaven. Bersyukur tidak? Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, dia tahu kekayaannya tidak ada arti apapun juga. Tidak ada arti. Banyak orang salah memperlakukan kekayaannya. Saya mendengar banyak cerita orang. Tahun 68, pada waktu ribut-ribut Kalimantan itu. Ribut-ribut Kalimantan Barat. Gitu. Ada yang lari. Sebelum lari, ada banyak emas. Dimasukkan dalam tempayan. Gitu. Dikubur. Gitu. Ingat-ingat kubur di bawah pohon ini. Dikubur. Gitu. Kemudian lari. Ya, lari. Ya. Lah. Sekian lama lari di luar sana itu. Oh ya enggak? Lalu apa? Balik lagi cari pohonnya, enggak ada lagi. Ya kan? Pohonnya enggak ada lagi. Kenapa pohonnya enggak ada? Kan udah dibakar. Jadi sawah, jadi ladang, segala macam. Mana ada pengingatnya lagi gitu. Di mana satu tempayan emas itu ditaruh dulunya. Kalau pohonnya sudah enggak ada, udah rata gitu. Di mana posisinya juga nggak tahu lagi. Mungkin juga sudah digali orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang. Ya. Taruh di bank. Taruh di bank. Ada bahkan yang saking anak istrinya semua nggak dikasih tahu taruh di bank. Atau suaminya nggak dikasih tahu anaknya taruh di bank. Tiba-tiba dia mati. Semua bank di muka bumi ini. Supaya uang kamu jangan ditarik-tarik, betul nggak? Ya. Mana ada uang, ada bank yang datang sini, ya toh, kamu anaknya si Anu ya? Ya, bapak lu ada banyak lo duit di dalam sini. Hah? Lu kagetnya bukan? Yang bener aja, ya toh, ya nggak ada. Saya belum pernah dengar ceritanya kok. Saya belum pernah dengar cerita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Banyak orang salah taruh hartanya. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong apa katanya? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya membaca banyak buku, saya membaca banyak biografi orang. Ya. Saya membaca banyak cerita bagaimana sekolah Alkitab didirikan, gereja didirikan. Dan sumbangsi dari orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Tercatat dalam sejarah, Colgate adalah pengusaha orang baptis yang begitu mengasihi Tuhan. Dia setia kasih persepuluhan. Ya. Kemudian, dia kasih lebih banyak, di atas 10%. Kasih 30%, dia masih untung banyak sekali. Kasih 40%, untung banyak sekali. Dan saya baca cerita hidupnya. Sampai dia tua. Dia tahu 10% pun. Ya, dia sudah lebih dari cukup. Sehingga dia kasih 90%. Ya.
Dan uangnya itulah yang banyak dipakai untuk mengirim misioneri ke seluruh dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak sekolah Alkitab berdiri. Kita pergi ke sana lihat. Wih, gedungnya megah, begitu hebat. Kalau kita baca cerita, ada orang yang mengasihi Tuhan, yang seperti Barnabas, menjual hartanya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Di Connecticut, Stephen juga sudah ketemu orangnya, Pak Robertson. Ya. Itu, saya pergi ke sana, saya ketemu orangnya. Saya punya mantan dosen saya karena saya berkunjung ke sana, kasih tahu saya, Bapak tua ini mempersembahkan tanah leluhurnya seluruhnya untuk supaya kita bisa bangun sekolah Alkitab. Saya tanya, berapa besar tanahnya? Ya, kalau dijual sekitar 5 juta US dollar. 5 juta US dollar. 5 juta US dollar itu kalau 1 juta US dollar 15 miliar. 5 juta berapa? 75 miliar. Dia kasih sumbang semuanya. Saya pikir kaya raya. Dia undang saya makan di rumahnya. Saya pergi ke rumahnya, apartemen cuma 1 kamar. Aduh, apartemen 1 kamar. Dia bilang sama saya, I don't need it anymore. Saya tidak memerlukannya lagi. Ya, saya cukup tinggal di apartemen ini, sudah lebih dari cukup. Dia persembahkan kepada Tuhan. Supaya bisa bangun sekolah Alkitab, katanya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah. Terakhir, saya mau sampaikan kepada Anda. Sebelum Anda giat, sebelum Anda full force dengan segenap tenaga, energi, semuanya, persembahkan diri kepada pekerjaan Tuhan, gereja, uang, dan lain sebagainya. Yang paling penting dari semuanya, tahu nggak apa? Pastikan dulu. Pastikan itu benar. Pastikan itu gereja yang benar. Pastikan gereja itu gereja yang benar. Pelayanan itu pelayanan yang di dalam kebenaran. Mengapa? Karena jikalau tidak benar, tidak di dalam kebenaran, semua yang kau sumbangkan, semua yang kau berikan, bahkan tenagamu dan hidupmu, kau tidak mendengar Tuhan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Melainkan Tuhan berkata apa? Enyalah, aku tidak kenal kamu. Wah, Tuhan nggak bilang, nanti ada orang bilang, Tuhan, bukankah saya persembahkan begini-begini? Aku tidak kenal kamu. Wah, celaka sekali, saudara. Itu celaka sekali. Mengapa? Karena tidak di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, lebih utama dari segala-galanya. Lebih utama dari segala-galanya. Anda perlu cari tahu. Ya. Mencari tahu gereja yang benar. Pelayanan yang benar. Ya, pelayanan yang benar. Nah, GBA Grafe. Mudah-mudahan kita bisa merayakan 25 tahun berdiri. Minggu ke-4 Juni. Mudah-mudahan. Saya berdoa terus, Tuhan, ya, COVID ini cepat lewatlah. Ya. Kami ada jadwal penting. Ya, yaitu blok kelas. Tanggal 25 Mei. Ada jadwal penting. Dan lagi kami mau happy. Ya, minggu ke-4 bulan Juni adalah hari kami mau mengenang 25 tahun gereja ini berdiri. 25 tahun gereja ini berdiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Gereja ini melayani Tuhan. Ya, dengan sebenar-benarnya. Ya, saya tidak pernah urus duit sama sekali. Saya tidak pernah tahu. Ada orang kritik katanya, itu diviralkan, kasih perpuluhan ke rekeningnya Pak Suhento. Karena apa?
kita tidak punya rekening atas nama gereja. Kenapa kita tidak punya rekening atas nama gereja? Karena tidak mau kerjasama dengan Konstantin. Karena kita tidak mau kerjasama dengan Konstantin. Tetapi semuanya itu akan dikeluarkan dan dicatat. Kalau sesuai dengan ketetapan gereja ini sejak hari pertama berdiri, saya berhak ambil 11. Tapi saya sudah cukup suruh Simo, nggak usah banyak. Ya. Yang secukupnya, 5, 4, itu sudah lebih dari cukup. Sudah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, sebelum Anda kasih persembahan, sebelum Anda terlibat mempersembahkan seluruh tenagamu dan lain sebagainya, bergiat siang dan malam, ya, dan lain sebagainya. Yang paling utama dari segala-galanya adalah apa? Pastikan Anda di dalam kebenaran. Pastikan gereja di mana Anda ada, pelayanannya semuanya sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Barulah segalanya itu akan berarti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami mau seperti bendahara itu. Kami tidak mau bertuankan ilah dunia ini lagi. Kami mau datang kepadamu. Dan kami tahu satu hari, kami akan tinggalkan dunia ini dan berpindah kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu, sementara kami masih belum pergi, kami masih di dunia ini, Tuhan tolong kami, supaya kami bisa memanfaatkan semua yang ada di tangan kami. Semua sumber daya, resources, bahkan diri kami sendiri Tuhan. Nyawa kami, tenaga kami, masa muda kami, semuanya. Kami mau dipakai itu untuk kamu Tuhan. Untuk Engkau Tuhan. Kami mau dipakai. Oh, semua yang kami miliki. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kiranya nanti kami sampai kepadamu Tuhan. Kami akan berbahagia. Karena sementara kami hidup di dalam dunia ini, kami telah menjalani hidup yang penuh arti. Dan kami berakhir di hadapan-Mu menerima kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mana Cindri? Saya mau kita nyanyi, ya. Yang saya karang itu nomor berapa itu, yang pahlawan iman itu di 400